Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, malam hari ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut memiliki dua arti. Arti pertama keuangan dan arti kedua perasaan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari arti pertama, kondisi keuangan, mungkin keuangan yang dimiliki oleh satu energi tersebut untuk saat ini benar-benar sangat terpuruk. Kalau saya mencoba untuk menarik arti kedua itu bisa saja untuk saat ini kondisi perasaan yang benar-benar merasa kehilangan ataupun kesepian.
Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran bahwasannya pihak lain sangat menderita. Menginginkan suatu pertolongan, tetapi pertolongan tersebut sangat sulit untuk didapatkan karena pihak lain seakan-akan masih saja memberikan suatu kemanipulatifan yang begitu sangat luar biasa. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap energi kamu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut, saya rasa kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran bahwasannya manusia itu benar-benar merasa putus asa. Putus asa dalam arti ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi sangat sulit untuk melakukan tindakan yang ingin dia lakukan. Bukan hanya seperti orang yang putus asa, tetapi saya pun merasakan sepertinya kondisi energi manusia tersebut sangat menderita. Menderita ketika mengambil satu keputusan untuk meninggalkan diri kamu, dan seperti orang yang benar-benar baru menyadari kehilangan diri kamu di saat manusia ini tidak lagi mendapatkan yang namanya kenyamanan ataupun ketenangan. Five of Pentacles, 5 koin. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari kelima koin yang saya katakan tadi, sepertinya ini manusia benar-benar merasa sangat berkonflik di dalam batinnya. Batin yang bergejolak, batin yang ingin memberontak, tetapi kondisi pemikiran kacau. Kacau, berantakan, karena memang manusia ini lagi miskin, lagi bangkrut. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini bagaimana posisi gambarnya. Seseorang yang memegang satu tongkat, ibarat seseorang yang memegang satu tongkat, tongkat yang dipegang itu sebagai alat untuk memapah kedua kakinya dengan keadaan pincang. Dan saya rasa pun di sisi lain kondisi manusia ini seakan-akan seperti orang yang sedang menerima suatu penyakit yang dimana penyakit itu membuat diri dia gelisah.
membuat diri dia gelisah, Wak geng. Karena selama ini tindakan atau keputusan ketika mengabaikan diri kamu bukan membawa atau mengarahkan diri dia mendapatkan suatu perubahan, tetapi membawa dan mengarahkan diri dia dalam kondisi kehancuran. Wow, ternyata begitu saya membuka kartu pertama, kartu ini yang keluar benar-benar memberikan gambaran yang sangat menderita tanpa diri kamu di samping diri dia. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya rasa untuk saat ini kamu sudah pasrah. Ya kalau terjadi ya terjadi, ya kalau tidak terjadi ya tidak terjadi. Ibarat berpikiran sudah putus asa tetapi masih memiliki kemauan untuk mendapatkan perubahan. Itu yang saya lihat. Kalau memang diri kamu masih memiliki suatu keyakinan untuk mendapatkan perubahan, kamu jangan terlalu pasrah. Tanamkan di dalam pemikiran kamu itu bahwasannya saya mampu dan saya bisa untuk mendapatkan suatu perubahan. Jangan biarkan pemikiran kamu memberikan suatu pemikiran agar bersifat overthinking. Saya paham dan saya mengerti ketika diri kamu membina suatu hubungan yang dimana hubungan itu membuat diri kamu lebih mendominasi, memperjuangkan sambil menangis. Tetapi tangisan kamu itu justru membuat diri kamu belajar untuk kedepannya, untuk mempergunakan logika kamu daripada perasaan kamu. Ini dia Wak geng. Apakah perkataan saya ini bisa kamu terima secara logika? Atau memang perkataan saya ini bisa kamu gambarkan secara kondisi diri kamu di masa lalu? Kalau menurut diri kamu perkataan saya ini cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok perkataan saya ini, tidak usah angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Cups, di mana terdiri dari 5 cawan. 5 cawan, apabila saya mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi seakan-akan memberikan suatu gambaran bahwasannya manusia itu benar-benar sedang menyesal, sedang bersedih, sedang merasa sesuatu hal di luar dari dugaan dia terjadi ketika diri dia meninggalkan diri kamu. Five of Cups dengan Five of Pentacles, 5 cawan, 5 koin. Ini yang saya lihat dari posisi energi manusia tersebut. Menyesal, seakan-akan penyesalan itu sangat mendalam. Sedang dia renungkan, sedang dia ratapi. Apakah ini dampak dari perbuatan yang pernah saya berikan terhadap seseorang yang pernah memberikan saya ketulusan?
sehingga diri saya terpuruk dari kondisi keuangan, sehingga perasaan saya seakan-akan hambar, hampa, dan kesepian. Perasaan yang saya katakan ini, Wak Geng, itu adalah koneksi dari batin dia. Batin yang memberikan suatu sinyal agar batin tersebut membuat diri dia bisa merenungi segala perbuatan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Kesepian, keuangan terpuruk, menderita, kondisi kesehatan lagi sakit, merenung dengan tujuan yang tidak memiliki suatu hasil sesuai dengan ekspektasi dia. Dua kartu yang saya pegang ini bukan lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu, tetapi lebih mendominasi terhadap manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Wands. 5 tongkat. Terdiri dari 5 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, seakan-akan satu tongkat yang saya katakan tadi, untuk saat ini manusia itu sedang berkonflik. Mencoba untuk mengambil satu tindakan agar diri dia bisa bangkit dari keterpurukan keuangan, tetapi tindakan itu seakan-akan membuat diri dia menerima hambatan, berkonflik, menyesal, keuangan menderita, perasaan kesepian. Kita lihat kartu berikutnya. Five of Swords. 5 pedang. Terdiri dari 5 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari kelima pedang tersebut, seakan-akan satu pedang yang saya ambil tadi memberikan suatu kesimpulan bahwasannya manusia itu lagi berselisih paham, lagi bertengkar, lagi menerima suatu ancaman, lagi gelisah, dan lagi khawatir. Wow. Ternyata kartu pertama sampai kartu yang saya pegang ini angka 5 semua. 5 pedang, 5 koin, 5 cawan, 5 tongkat. Semua kartunya angka 5. Yang seakan-akan angka 5 ini membuktikan bahwasannya diri dia seperti orang yang sedang mengemis untuk meminta suatu bantuan atau mengharapkan suatu pertolongan dari berbagai pihak. Bagaimana, Wak Geng, perkataan saya ini? Apakah menurut diri kamu bisa kamu terima secara logika? Apakah perkataan saya ini menurut diri kamu membuktikan bahwasannya baru-baru ini manusia tersebut memberikan diri kamu suatu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut menceritakan bagaimana kehancuran yang dia berikan terhadap diri kamu? Saya rasa baru-baru ini manusia ini berkomunikasi terhadap diri kamu. Atau bisa saja manusia tersebut baru-baru ini menuntut sesuatu hal terhadap diri kamu berupa aset atau berupa yang lain agar diri kamu memberikannya karena memang manusia ini sedang membutuhkannya. Atau bisa saja manusia ini mengatakan terhadap diri kamu agar diri kamu kembali, tetapi diri kamu tidak mau menerima manusia tersebut karena sudah terlalu sakit,
yang dia berikan terhadap diri kamu. Sehingga diri kamu menyesal kenapa bisa dipertemukan dan kenapa bisa dipersatukan. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Four of Cups. Tadi 5, angka 5, sekarang angka 4. Angka sial, angka yang memberikan ketidakseimbangan. Four of Cups terdiri dari 4 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari keempat cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil seakan-akan memberikan suatu kesimpulan bahwasannya manusia tersebut sedang mendapatkan berbagai perkataan negatif. Bisa saja manusia ini sedang mendapatkan suatu kemanipulatifan dari yang dia buat, yang dimana perkataan itu berupa hinaan atau anggapan negatif. Four of Cups yang ditunggu, yang ditindaklanjukan tidak sesuai dengan pemikiran dia. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Eight of Swords. Eight of Wands. 8 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-8 tongkat tersebut, sepertinya ini manusia ingin pergi jauh, di mana ketika ingin pergi jauh, ingin menghindar dari beberapa energi, karena memang manusia ini membutuhkan suatu ketenangan. Karena manusia ini ingin memberikan suatu pemikiran agar bisa lebih refresh. Ini dia, Wak Geng. Eight of Wands, 8 tongkat, pergi jauh sambil membawa kesedihan, pergi jauh dengan tidak memiliki tujuan. Ternyata dari ke-6 kartu yang saya pegang ini, apabila saya kaitkan terhadap kondisi perasaan dan saya mengatakan, apakah manusia ini masih terkoneksi terhadap diri kamu? Saya rasa masih terkoneksi. Tetapi koneksi tersebut seakan-akan mengharuskan manusia ini menyadari atau sadar bahwasannya kamu yang bisa memberikan diri dia suatu kebahagiaan, ketenangan, ataupun kenyamanan. Oke, Wak Geng. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.